Terima kasih banyak Pak Heru atas pemaparannya. Jika memang ada pertanyaan, silakan mengklik tombol raise hand. Pak Gunadi, silakan Pak Gunadi. Ya, ke bawah Pak. Ya, kontang Pak Gunadi. Assalamualaikum. Bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat dan senyum, Mas. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya nih teman-teman di Jakarta dan semuanya. Amin. Nah, menarik ulasan Pak Heru tadi bahwa bagaimana kita bisa mereduce baik sumber daya maupun pengeluaran, Pak. Ini Osaka sudah kita setting per Juni kemarin, awal Juni, kita yang harusnya stay lama, krunya kita buat 1 hari TikTok, Pak. Artinya kita bisa beban hotel yang begitu tinggi. Iya. Sudah Pak, sudah di-approve sama manajemen, artinya kita bisa saving sekitar 250 jutaan lah Pak per bulan. Amin. Ya. Kita tuh jangan berpikir bahwa saya dapat berapa, jangan Mas, ya kan? Yang penting perusahaan di mana kita bertugas ini survive, itu yang penting. Ya kan? Enggak, artinya ini bisa juga sebagai benchmark dari stasiun lain Pak Heru kalau memang itu mungkin. Iya, karena selama kondisi begini ini memang perlu adanya inovasi yang bisa diterima oleh manajemen dan dari para kokpit dan cabin crew pun bisa menerima gitu kan. Harus. Jadi alhamdulillah, jadi per skenario itu kita buka dan Jepang pun tidak sulit untuk slotnya, jadi slot pun terbuka banget sehingga memudahkan. Ternyata itu diikuti oleh KLM Pak Heru. Oh iya, saya kira mungkin ya sama lah, ya kan? Ya. Apa salahnya kita mengikuti hal yang baik, kan begitu saja. Ya, jadi KLM itu masuk jam 10, dia take off jam 23.30 hampir midnight, jam 10 pagi. Lah kita masuk jam 8.15, kita take off jam 10.30 malam. Jadi ini restnya kru, kemudian juga dari sisi parkir fee atau biaya parkir pesawat pun tidak mahal, cuma 91.000 yen, jadi sekitar 1.200.000-an. Kemudian penumpang juga lumayan atas nama repatriasi, dibantu juga oleh negara sini. Jadi ya nyambung lah dengan Pak Heru yang Pak Heru sampaikan tadi. Amin. Baik, terima kasih. Ya ini just sharing saja Pak. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak Gunadi, sharingnya Pak Gunadi. Ya, makasih Pak Okta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kalau sudah tidak lagi, kalau coronanya sudah selesai Pak Heru, monggo saya tunggu di Osaka. Amin. Nanti sama Pak Okta lah jalan-jalan ke sana ya kan. Teman-teman yang bisa buat teman-teman semua lah nanti bareng-bareng Pak ya. 2 kamar kosong. Oh gitu ya. Monggo dari teman-teman yang lain mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, diklik tombol raise hand-nya. Itu Mas Tony itu. Silakan Pak Ari Darmana ya. Silakan Pak Ari. Nanti diambil dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ari silakan. Waalaikumsalam. Ya pertama-tama saya terima kasih diberikan kesempatan ini bisa join di sini walaupun sudah di rumah saja. Sekarang ini mengikuti anjuran pemerintah berarti Pak. Di rumah saja. Harus. Menarik tadi yang apa dipaparkan oleh senior saya, guru saya Pak Herianto. Di paparannya guidance guiding apa sih tadi Bapak katakan di depan itu poin 2 bahwasanya itu adalah juga sebagai agen untuk mempromosikan bahwa itu kesehatan penumpang, kesehatan juga ya aviasi dan lain-lain, bahwa FO itu adalah profesi yang
sebenarnya penuh dengan disiplin dan harus comply terhadap aturan-aturan. Nah, di sisi lain, dengan adanya kondisi sekarang pandemi COVID-19 ini, di mana aturan-aturan di dalam negeri khususnya yang sudah dikeluarkan oleh peraturan Menteri Perhubungan dari pembatasan jumlah penumpang dan juga jarak antara penumpang di dalam pesawat, serta harus adanya mengosongkan 3 row dalam SE-nya, itu saya lihat juga SE Dirjen, harus dilakukan pengosongan 3 row untuk penanganan penumpang yang terindikasi COVID dalam penerbangan tersebut. Nah, ini ya saya ya sebagai FOO, license-nya karena sumber hidup ya Pak ya. Terus juga disiplin ilmu saya adalah hukum. Nah, dengan FOO ini adalah di garda terdepan dan dapat melakukan saya katakan intercept atau masuk kepada departemen-departemen lain, hendaknya ini tetap dilakukan disiplin terhadap aturan-aturan yang telah dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Katakanlah perubahannya sudah ada 70%, jaga jarak, 3 row itu dikosongkan. Itulah kalau saya dalam hal ini menghimbau teman-teman FOO yang melihat, karena jaga jarak, aturan 3 row dikosongkan, pembatasan penumpang, itu merupakan salah satu tugas atau salah satu kontribusi FOO dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Saya kira saya cukup sekian dulu, Heru dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Pak Ari. Memang ya dilihat dari dampak yang COVID ini Pak, tugas FOO yang jadi intercept terakhir juga sebelum ke PIC memang dituntut memang harus lebih disiplin Pak memang Pak. Jadi Pak Heru bagaimana tanggapan dari Pak Ari Pak? Tuh, kalau FOO itu disiplin sudah built-in loh Mas, sudah di dalam jiwanya kok, ya kan? Nah, dan juga sebagai agen mendisiplinkan Pak ya? Iya gitu. Jadi jangan kita menyuruh orang mendisiplin kalau kita sendiri belum disiplin. Nah, yang perlu diperhatikan juga kadang-kadang ada aturan-aturan yang mungkin sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa orang awam ya, karena mungkin yang membuat aturan itu juga orang dari latar belakang hukum itu, kayak CSR itu kadang-kadang kan bingung kalau yang nggak biasa ya, tapi FOO bisa menerjemahkan dengan bahasanya sehingga orang lain yang di luar bidang hukum itu bisa memahami ya kan? Nah, jadi ya memang itu dibutuhkan seperti itu ya, jadi disiplin itu sudah nggak diomongin lah. Saya kalau bicara sama anak-anak sekolah penerbang itu, kenapa saya ini paling cerewet kalau ada yang telat mesti saya hukum gitu. Walaupun hukumannya mungkin ya tidak fisik gitu, artinya mungkin suruh pusana. Tapi dia bilang gini, kenapa kalau instruktur yang lain enggak? Saya bilang nggak bisa. Kalau Anda sudah masuk ke dalam dunia penerbangan, saya katakan dunia penerbangan bukan berbicara Anda seorang penerbang, tidak. Anda harus menyiapkan diri Anda bahwa disiplin itu menjadi built-in di dalam tubuh kita, ya kan? Jadi ya sekarang ini kan banyak orang yang bangga dengan melanggar peraturan, ya kan? Contoh nih, naik sepeda motor terus counterflow gitu, ya kan? Nah, itu apakah itu ya enggak, tidak profesional gitu. Kalau istilahnya Mas Novi itu tidak profesional, karena apa? Ability
knowledge yang soft kompetensi dengan hard kompetensinya tidak. Dia hanya hard kompetensi aja, soft kompetensinya tidak punya dia, ya kan? Peraturan tidak pahami. Itu saja, ya Mas. Jadi kalau disiplin harus itu sudah. Harus Pak ya. Oke, Pak Heru tadi ngomong soal Pak Noviandi kan memang kita harus disiplin juga dan juga memang build in ya profesi FOO ini Pak ya. Iya. Oke Pak, kita lanjut ke pemaparan yang kedua oleh Pak itu Ekonom Mas Tony udah ngacung itu, kasihan ini Iya, Mas Pak. Tony. Ada ya? Mas Tony Wibisono itu udah ngacung. Oh Pak, yes Pak. Ya, Monggo Pak. terima kasih Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan FO semuanya. Ya sangat menarik Pak Heru, materinya ini di dalam kehidupan sangat mengena banget gitu ya. Artinya kita secara mental harus sudah siap apapun kondisinya. FO harus siap menghadapi segala macam perubahan. Nah, COVID-19 ini berubahnya sangat luar biasa cepatnya gitu ya. Jadi banyak yang tergagap-gagap, banyak yang nggak siap. Ya akhirnya seperti itu. Kebetulan saya juga sebagai sekjen pensiunan teman-teman di teknik. Nah itu saya juga memperhatikan ya Pak ya. Kalau teman-teman sudah pensiun itu dapat duit banyak, terus kemudian diiming-imingin bisnis yang luar biasa, karena nggak biasa bisnis, kejeblos, akhirnya banyak pikiran, sakit, meninggal, nah gitu. Nah saya ngelihat Pak Heru ini luar biasa. Pak Heru dengan usia yang sudah kepala 7, ini saya ngelihat luar biasa fisiknya, ingatannya sangat-sangat hebat. Nah, di dalam tadi materi tadi yang Bapak sampaikan, Bapak sepertinya mungkin saya kelewat ya, kiat-kiat yang paling penting itu kan Pak, kalau sudah kita melewati masa-masa pensiun atau masa-masa sudah kepala 5 ke atas, itu kan kesehatan. Semua itu akan nothing kalau kesehatan kita itu nggak terjaga, gitu kan. Nah, kiat-kiat apa Pak Heru sehingga Bapak bisa sampai saat ini dengan fisik yang luar biasa, pikiran yang masih jernih, masih bisa menyumbangkan berbagai inovasi dan sebagainya. Kemudian mungkin juga ada nggak kalau kesehatan kalau pensiun itu yang ditakutin orang adalah kesehatan nggak di-cover oleh perusahaan. Misalkan balik lagi ke BPJS nggak ditanggung oleh perusahaan. Nah ini kan secara mental juga nggak hanya finansial, secara mental kita harus siap, tapi secara kesehatan kita secara mental kesehatan ini harus siap juga. Artinya nanti harus ikut kesehatan BPJS misalkan yang pakai ngantri-ngantri. Nah, artinya itu Pak Heru. Jadi kiat-kiat sukses itu kesehatan itu dari di dunia perbankan kita safety, security, dan efisiensi. Nah, tapi kalau sudah pasca kita memasuki Purnabakti atau PC itu, menurut saya nomor 1 adalah kesehatan, bukan safety lagi tapi kesehatan. Itu aja Pak Heru mungkin, dan mungkin tambahan juga buat teman-teman FO, semua apa yang kita alami sekarang ini, COVID-19 ini, itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya itu dalam arti bahwa kayak balon. Sekarang itu kita ibarat kayak balon, dipencet sini pasti akan melembung ke atas. Ada pencet di atas akan melembung ke bawah, gitu ya. Artinya di mana dengan kondisi kita dikekang semua ini, begitu dibuka, saya yakin pasti nanti akan dunia penerbangan itu akan booming lagi. Jadi no worries dengan COVID, semua ini ada hikmahnya, dan saya yakin bahwa ke depan itu pasti akan lebih baik. Segala aturan-aturan juga akan bisa lebih baik lagi. Yang tadinya kita bebas, sekarang ada COVID ini diatur. Nah, itu akan menjadi suatu protap yang baru, artinya protap yang lebih baik lagi. Nah, ini luar biasa, nggak hanya Indonesia tapi worldwide, seluruh dunia. Jadi selalu optimis untuk masa depan airline aviation, dan selalu yakin bahwa
ada masanya kayak ibarat gelombang, kita pasti akan naik ke atas setelah masa pandemi ini. Itu mungkin Pak Heru dan rekan-rekan FO yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Kanato, Pak Wibisono, makasih Pak pertanyaan sama tanggapannya Pak ya. Tadi yang saya dapat pertanyaannya itu adalah gimana kiat sehat juga sih Pak ini Pak FOO dengan nomor license 591 nih Pak. Udah kepala 7 Pak. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga bukan hanya pertanyaan ini untuk 50 tahun ke atas, tapi mungkin yang udah muda juga gitu Pak. Apalagi sekarang tingkat stres, kemudian mungkin workload dari teman-teman FO yang sekarang mungkin akan lebih besar tantangannya gitu dan lebih banyak loadnya gitu Pak. Monggo Pak Heru mungkin bisa dijawab Pak. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang sehat, sebetulnya ya kesehatan saya sudah berbeda dengan dulu, Mas. Saya itu kalau jongkok lututnya sudah crispy, makanya contohnya, ya kan? Jadi udah bunyi lututnya itu. Jadi memang saya akui, dan itu mesti harus kita sadari. Apa betul yang dikatakan Mas Tony tadi? Kesehatan itu sangat penting sekali. Nah, kalau kita menyadari bahwa semakin tua kesehatan itu semakin kritis, ya selagi muda ini jagalah kesehatan Anda baik-baik, gitu. Dari muda dulu, gitu. Ya, jadi sekarang saya kalau sudah ya kadang-kadang saya tidurnya malah kepagian gitu. Kalau sudah di depan laptop, tahu-tahu jam 2 baru tidur. Nah itu juga problem juga bagi saya. Nah, apalagi saya harus recover gitu loh, ya kan. Kalau zaman dulu waktu saya masih jalan sama Pak Novi ini, malamnya karaoke sampai jam 2, ya jam 8 pagi recurrent project jalan terus gitu. Ya Pak Nur. Gitu. Ya, tapi zaman dulu gitu. Tapi sekarang sudah nggak mungkin lagi gitu. Jadi kesehatan itu penting. Nah, saya juga saya masih bersyukur Pak Tony bahwa saya termasuk pensiunan yang masih punya Yankesga. Ya, itu sangat membantu sekali dalam kondisi saat ini. Ya, jadi ya, alhamdulillah saya belum pernah mempergunakan dananya itu gitu. Ya, jadi mungkin dananya bisa dipakai untuk teman-teman kita lain yang bisa. Tapi setidaknya secara mental saya kalau umpamanya saya berobat ke rumah sakit rujukannya itu tinggal menunjukkan kartu anggota, udah nggak repot lagi gitu. Oh Bapak ini Pak, ini ada batasnya sekian, oke saya bisa adjust. Saya usahakan tidak melebihi batasnya. Itu ya, tapi itu yang penting ya. Jadi memang harus kita mempersiapkan masa tua kita itu tidak bisa secara mendadak, tapi selagi Anda sekarang ini masih mampu untuk bekerja, ya usahakanlah, pikirkanlah masa depan itu, ya, terutama masa setelah kita masuk pensiun. Gitu. Nah itu memang harus dipikirkan sejak awal. Mungkin kalau mikirnya ketika usia Anda 30 tahun mungkin terlalu jauh lah, tapi sekitar 50 tahun mulailah Anda berpikir untuk masuk di masa-masa pensiun itu. Jadi apa yang Anda lakukan gitu, ya kan? Saya banyak loh teman-teman FOO yang berhasil, ya, seperti Pak Wahyu, masih ingat Pak Wahyu yang di Balikpapan, desain manager Balikpapan, itu juragan kelapa sawit, Mas. Ya kan? Walaupun sekarang beliau ada di Banyuwangi sana, Pak Nur itu, Pak Wahyu itu di Banyuwangi itu, ya kan? Itu tempat sampean karaokean tuh sekarang dikuasai sama Pak Wahyu itu. Ya, itu. Sama buah naga dia punya. Iya. Oke Pak. Ya. Itu aja. Persiapkan diri dengan baik lah, ya. Siap Pak. Siap Pak Heru. Makasih banyak Pak. Oke Pak Heru. Ya. Thank you Pak Heru. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Mas Andra. Nah, nanti Mas Andra coba menyampaikan pertanyaannya.
setelah menyampaikan pertanyaannya, supaya agak penasaran dikit, Bang Andra lanjut nanti ke sesi Pak Noviandik. Tapi silakan disampaikan dulu pertanyaannya, Bang Andra. Silakan, Bang. Ini masih seragam lagi. Iya, lagi kerja kayaknya Pak. Monggo Bang Andra, disampaikan dulu pertanyaannya Bang Andra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Heru, selamat malam Pak Novi, selamat malam juga. Ya, kebetulan mau lagi masuk malam di Sambil. Mungkin mohon maaf Mas Okta. 102 di mana nih? 102 di mana? Posisi di mana? Saya Denpasar Pak. Denpasar Pak, izin. Ya. Oke, monggo. Izin Mas Okta, mungkin bukan bertanya, cuma sedikit menambahkan materi yang diinformasikan sama Pak Heru tadi. Bagus lah. Rekan-rekan FO juga sudah menyampaikan masalah kesehatan. Pak Heru juga sudah menyampaikan masalah kita harus memikirkan kuat berhemat dan lain-lain. Ada mungkin salah satu yang sedikit saya tambahkan. Kita di perusahaan kita masing-masing, kita harus membantu perusahaan kita. Jadi kalau misalnya memang dalam kondisi seperti ini, pasti semua lini itu merasakan akibatnya atau kekurangannya. Mulai dari dirumahkan, pemotongan gaji, dan lain-lain. Nah, saya cuma punya sedikit penyemangat dan saran. Jadi kalau misalnya kita punya ide ataupun kiat-kiat ataupun apalah keahlian kita untuk bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan kita masing-masing, kerjakan itu. Tetapi selain itu, ketika kita tidak punya ide, mentok nih, tidak ada pikiran kita untuk cari keuntungan yang lain, kita pikirkan untuk cara berhemat. Kita pikirkan cara untuk berhemat untuk perusahaan kita. Apa yang perlu bisa kita hemat, mungkin dari hal yang paling kecil sampai mungkin yang besar, hematlah itu. Biar perusahaan kita sama-sama tetap masih hidup, tetap sama-sama masih bisa aman, tetap masih sama-sama bisa gajian. Itu bahasanya. Dan yang terakhir, ketika kita tidak punya pemikiran ataupun tidak berpikir untuk cara cari keuntungan, terus kita tidak punya ide-ide untuk berhemat, hal terakhir yang paling bisa dan pasti bisa dan harus kita kerjakan adalah berdoa. Kita berdoa semoga corona ini cepat selesai, kita berdoa semoga perusahaan kita tetap stabil, kita berdoa semoga banyak hal-hal yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang lebih ahli daripada kita. Yang harus kita hindari apa? Bapak-bapak dan teman-teman semua, dalam kondisi seperti ini kurang-kurangilah untuk menjelek-jelekan atau mencari pembenaran yang belum tentu benar, atau jadi hoaxman atau hoaxwoman, karena itu nggak bagus, tidak bagus. Yang tadinya mungkin rekan kerja kita semangat karena mendengar informasi yang hoax, jadi ikutan hoax juga, ataupun ikutan malah menjatuhkan perusahaan kita sendiri, dan itu nggak bagus. Itu aja sih Mas Okta. Lebihnya biar teman-teman FO semua semangat dalam kondisi seperti ini. Yes, harus semangat Mas ya. Semangat biar juga kita bisa memberikan ide, mungkin pemasukan juga ke perusahaan kita masing-masing. Ya, karena itu tempat kita mencari nafkah dan juga tempat kita juga dalam menimba ilmu juga. Sebenarnya kita dapat ilmu sih dan banyak. Cocok. Oke, makasih Bang Andra.